Rumah subsidi seringkali memiliki ukuran yang kompak, termasuk teras yang sempit. Namun, meskipun terbatasnya ruang, renovasi teras rumah subsidi dapat memberikan transformasi yang signifikan dan menciptakan ruang terbuka yang menyenangkan dan fungsional. Desain rumah subsidi umumnya memang dibuat serupa dengan tetangga kanan-kiri. Tapi, tenang saja, ada banyak cara untuk membuatnya berbeda dan tampil lebih menarik. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi hal-hal penting apa saja sebelum kalian bisa merenovasi teras rumah subsidi, serta beberapa ide renovasi teras yang dapat membantu kalian memaksimalkan potensi yang ada. Dan yang paling penting, apa saja syarat yang harus dipenuhi sebelum merenovasi teras rumah subsidi. Langkah pertama dalam renovasi teras rumah subsidi adalah perencanaan dan desain yang efisien. Pertimbangkan penggunaan ruang yang optimal dengan memilih furnitur dan elemen dekorasi yang sesuai dengan ukuran teras. Karena ukurannya yang terbatas, tentunya kita tidak bisa menempatkan benda-benda yang terlalu besar. Dalam ruang terbatas yang dimiliki oleh rumah subsidi, penting untuk memaksimalkan penggunaan ruang agar teras dapat berfungsi secara optimal. Pilih furnitur yang dapat dilipat atau dikempiskan untuk memaksimalkan ruang saat tidak digunakan. Gunakan pencahayaan seperti lampu dinding atau lampu taman untuk menciptakan atmosfer yang menyenangkan di malam hari. Penambahan tanaman dan hiasan dapat memberikan kesan segar dan alami pada teras rumah subsidi. Pilih tanaman hias yang sesuai dengan ukuran teras dan kebutuhan perawatan yang mudah. Gunakan pot atau tanaman gantung untuk menghemat ruang. Kalian juga dapat menambahkan elemen seperti taman vertikal atau dinding hidroponik untuk menciptakan efek visual yang menarik. Saat memilih tanaman, pertimbangkan untuk memilih tanaman yang mudah perawatannya. Tanaman yang membutuhkan sedikit air atau tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrim dapat menjadi pilihan yang tepat. Tanaman sejenis kaktus adalah contoh tanaman yang mudah perawatannya dan cocok untuk teras yang terbatas. Pemilihan material yang tepat dapat memberikan sentuhan estetika dan kekuatan struktural pada teras rumah subsidi. Pemilihan material yang tepat adalah langkah penting dalam renovasi teras rumah subsidi. Material yang kalian pilih tidak hanya akan memengaruhi tampilan estetika teras, tetapi juga dapat mempengaruhi daya tahan, perawatan, dan keamanan teras. Bagian ini seringkali dilupakan oleh pemilik rumah karena mereka menganggap teras merupakan bagian luar rumah, sehingga kualitas dan keamanannya sering disepelekan. Gunakan material yang tahan lama dan mudah perawatannya, seperti ubin keramik atau batu alam untuk lantai teras. Lantai jenis ini bisa menjadi pilihan tepat karena tahan terhadap cuaca, mudah dibersihkan, dan memiliki berbagai desain yang tersedia. Alternatif lain misalnya ubin batu alam, kayu komposit, atau beton terawang. Pertimbangkan faktor daya cengkeram untuk memastikan keamanan terutama saat basah. Jika kalian membutuhkan penutup atap, pilihlah material yang tahan terhadap cuaca dan memberikan perlindungan yang cukup. Bahan seperti polikarbonat, genteng metal, atau atap seng gelombang bisa menjadi referensi. Pastikan material penutup atap memiliki kemampuan tahan terhadap sinar UV, tahan bocor, dan memiliki insulasi yang baik untuk menjaga suhu di bawah teras. Dari segi keamanan, kalian bisa memasang pagar atau pintu pada teras. Pertimbangkan material yang kuat dan tahan lama. Pilihan yang umum termasuk besi cor, aluminium, atau kayu. Karena pagar terpasang di luar rumah, kalian bisa menyesuaikannya dengan cuaca di lokasi. Gunakan material memiliki ketahanan terhadap cuaca ekstrim dan perawatan yang mudah. Selain itu, pastikan sistem pengunci dan engsel yang digunakan pada pintu atau pagar juga tahan lama dan memberikan keamanan yang memadai. Dari namanya, rumah subsidi merupakan rumah dari program pemerintah untuk kalangan tertentu. Bukan berarti setelah kalian sudah menempati hunian, lalu kalian bisa segera melakukan renovasi rumah subsidi seenaknya. Ada aturan tertentu terkait renovasi rumah subsidi. Syarat utama untuk melakukan renovasi di rumah subsidi adalah menuntaskan angsuran dahulu minimal selama 5 tahun. Selain minimal harus sudah mengangsur hunian selama 5 tahun, kalian baru bisa melakukan renovasi rumah subsidi jika histori pembayaran baik. Singkat kata, jangan berharap bisa melakukan renovasi teras rumah subsidi atau bagian lainnya jika masih sering telat bayar cicilan rumah dari batas jatuh tempo. Karena rumah subsidi belum lunas, itu sama artinya rumah belum menjadi milik kalian seutuhnya.
Rumah yang kamu tempati sejatinya masih menjadi milik bank di mana mendapatkan kredit pemilikan rumah. Jadi, jika ingin melakukan renovasi rumah subsidi atau bagian lainnya dari hunian, kalian harus minta izin atau lapor ke pihak bank. Ukuran teras rumah subsidi biasanya memang kecil, tidak jarang penghuni rumah hendak membangun teras di luas tanah yang belum terbangun. Hal ini boleh saja, tapi tetap ingin bahwa syarat renovasi rumah subsidi adalah ada batasan luas rumah subsidi, yaitu maksimal 36 meter persegi. Jadi, walaupun masih banyak luas lahan kosong di area depan, jangan berpikir semuanya bisa dijadikan area teras baru. Sebab, luas bangunan sangat terbatas, menjadi sangat penting memilih desain teras maupun ruangan lainnya. Selain itu, hal paling penting lain ketika melakukan renovasi teras rumah subsidi adalah tidak boleh mengubah tampilan fasad atau bagian depan rumah. Sebab, spesifikasi fasad rumah subsidi sudah diatur dalam undang-undang. Kalian akan dianggap melanggar undang-undang jika mengubah tampilan fasad rumah ketika melakukan renovasi teras. Renovasi teras rumah subsidi dapat mengubah ruang yang terbatas menjadi tempat yang nyaman dan menarik. Dengan perencanaan yang cermat, pemilihan material yang tepat, dan sentuhan dekorasi yang kreatif, kalian dapat menciptakan teras yang menyenangkan untuk bersantai, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati suasana luar rumah. Ingatlah untuk mempertimbangkan anggaran, efisiensi, dan keselamatan saat melakukan renovasi teras rumah subsidi. Itulah tadi informasi tentang renovasi rumah subsidi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.